Kucing. Saksi ya, karena Bapak bersaksi untuk terdakwa Faris RM. Saksi Andres Deni Kristiawan, masih ingat ditangkap tanggal berapa, jam berapa, tanggal berapa? 17 bulan Februari tahun, boleh dipakai mic-nya Pak, kita biar terdengar biar jelas. 17 Februari 2025. Ditangkap di mana Bapak? Kenapa Bapak ditangkap? Membawa ganja. Membawa ganja. Di mana ganjanya simpan? Di saku kanan, celana, baju, celana. Itu ganja milik siapa? Milik, suaranya Bapak kecil sekali. Pak Faris. Pak Faris itu apakah terdakwa itu? Terdakwa itu. Bagaimana ceritanya? Tadi kan saksi menyatakan itu ganja milik terdakwa. Bisa diceritakan ke kami bagaimana ganja itu ada pada saksi? Pada tanggal 15 Februari 2025 kebetulan Bapak saya karena memang ada pekerjaan di Jakarta, jadi saya kerjakan semua peralatan pekerjaan Pak Faris dan kemudian beberapa Menghubungi Bapak. Menghubungi itu dalam rangka apa? awalnya pekerjaan. Biasa berhubungan, Ya, membicarakan pekerjaan. Itu di tanggal 15. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana tadi kan Bapak menyatakan ganja itu milik terdakwa, kok bisa ada pada saksi? Itu pertanyaan saya. Bisa dijawab? pada saat itu Pak Faris menghubungi saya via WhatsApp. Via WhatsApp. Kalau di WhatsApp itu dijelaskan untuk masalah pekerjaan sama pengambilan ganja. Masalah pekerjaan sama pengambilan ganja. Agak jelas ya Pak, suaranya soalnya biar dicatat jelas. Ini semua biar menyaksikan seperti apa yang terjadi. Ya, menghubungi Bapak via WhatsApp. Nomor handphone Bapak berapa? 0813 Ya. 50 belakang. Oh 50. Handphone Bapak apa? Masih ingat? Xiaomi. Nomor Pak Faris Bapak simpan di handphone Bapak, namanya siapa? Faris. Iya. Ini handphone Bapak betul? Betul. Kita buka sama-sama ya. Oke, menghubungi Bapak di Faris untuk pekerjaan. Oke, sampai Bapak menyambung mendapati maksud Pak terdakwa ini untuk pesan sabu atau pesan ganja, itu kata-katanya apa yang Bapak isi? Tolong siapkan juga. Tolong siapkan juga, tolong agak jelas. Tolong siapkan juga di situ sejumlah ganja bersama. Ganja sama sabu, Iya. bahasanya apa? Ada dia nyebut sabu secara jelas atau ganja secara jelas? Tidak. Tidak. Apa? Istilah ganja itu dibilang apa? Hijau. Kemudian untuk sabu? Putih. Kemudian masalah biaya seperti apa? Kebetulan Pak Faris waktu itu, memang saya waktu itu memang nggak dana kerja ya. Dana kerja. Akhirnya saya tawarin dulu. Bapak talangi dulu. Ini kali keberapa terdakwa pesan sama Bapak? Kalau ini 22 kali. Ini yang kedua kali. Iya. Oke. Yang pertama kali sudah berhasil pesan. Yang pertama kali yang sabu sudah. Yang sabu Sudah. dipesan. Sudah. Harga berapa pesannya? Pokoknya Pak Faris. Oke. Saya lupa ini. Bapak lupa, nanti saya coba ingatkan. Bapak sudah pernah di BAP di kepolisian, berita acara pemeriksaan saksi, membukukan tanda tangan atau cap jari, diperiksa sebagai saksi. Sudah. Ada di bawah tekanan? Tidak ada. Tidak. Benar semua keterangannya di situ?
Benar. Jadi ini tanda tangan Bapak seperti ini. Ya, betul. Ya. Setiap lembar dibaca. Dibaca. Setiap lembar ditandatangani. Saya tahu kan. Setiap lembar dicap jari. Cap jari. Itu semua keterangannya benar. Betul. Baik. Jadi untuk sabu putih, Betul. untuk ganja hijau. Betul. Oke. Yang pertama pesan apa dulu? Ganja dulu atau sabu dulu? Sebenarnya sih dua-duanya satu sama ganja. Sabu sama ganja. Antara lebih pengiriman lebih cepat satunya. Pengiriman lebih cepat sabu. Iya. Kemudian Bapak kirim ke mana sabunya? Ke hotel Orient waktu itu. Siapa yang minta hotel ori? Pak Faris sebagai pengedar juga mungkin seperti apa Ya, jadi setelah kita lihat berita acara pemeriksaannya, kemudian berkas-berkas yang sudah kita pelajari, dokumen saksi, kemudian bukti-bukti, jadi kita dapat posisi bahwasanya Bang Faris RM ini adalah hanya sebagai pengguna atau pecandu narkotika. Ya. Jadi tadi juga dia sudah mengakui bahwasanya dia memang hanya menggunakan narkotika. Yang pertama, jadi nggak ada itu sebagai pengedar, karena apa yang diedarin jumlahnya kecil, cuma 0,89 gram sabu-sabu yang dia disita kan, 0,89 gram berarti kan di bawah 1 gram, berarti nggak bisa diedarkan. Dan memang dari keterangan saksi-saksi yang lain juga beliau hanya sebagai pengguna. Satu hal penting dari seorang Faris RM, dia mengakui kesalahannya. Ya memang karena dia memang di kepalanya ini masih ada rasa-rasa candu, jadi memang sebelumnya dia pernah 1 kali rehabilitasi, sudah selesai, tapi mungkin ini ada candunya timbul lagi, jadi dia akhirnya menggunakan. Tapi udah jarang dia menggunakan, ini baru kemarinnya menggunakan sabu terus tangkap. Gitu. Kan dakwaannya seumur hidup gitu, maksimal Nah, seumur hidup. Mungkin itu seperti apa lanjutan kalau gitu, dakwaan seumur hidup itu dakwaan sebagai pengedar, yaitu barang siapa mengedarkan, menjual, mendistribusikan akan dihukum serendah-rendahnya 5 tahun, setinggi-tingginya seumur hidup, begitu. Tapi kan dia bukan pengedar, pasalnya sudah lepas, jadi kita akan sampaikan, dan hakim juga sudah mengerti karena hanya sebagai pengguna, jadi pasal dakwaan sebagai pengedar dia lepas, jadi tidak sebagai pengedar. Jadi tidak ada ancaman hukuman seumur hidup buat seorang Faris RM, begitu, karena dia hanya sebagai pengguna. Bang tadi sempat minta direhabilitasi Bang, Faris RM, apa Bang? Betul, ini kan dia baru 1 kali direhabilitasi. Kadang-kadang kita 1 kali rehab itu belum tentu selesai. Kita udah keluar tapi masih ada candunya dikit, gitu. Jadi akhirnya menggunakan lagi. Makanya biasanya rehab itu bisa 2-3 kali. Makanya karena baru 1 kali rehab, kita akan mohonkan kepada majelis hakim yang menangani perkaranya beliau supaya kemudian diadakan rehabilitasi yang kedua. Malahnya ya Allah. Gitu. Jadi ada rehab yang 2 kalinya. Gitu. Karena baru 1 kali Bang Faris ini melakukan rehab, begitu. Itu ya, mengenai rehabilitasi ya. Jadi baru 1 kali. Jadi ini kita mohonkan dalam putusan majelis supaya ada rehabilitasi yang kedua. Bang, rencana untuk menghadirkan saksi di depan itu seperti apa Bang? Ya kan tentu ada saksi-saksi yang diajukan yang meringankan, ya ada charge, kemudian ada saksi ahli. Itu lebih terkait kepada bagaimana seorang Faris RM kemudian berupaya sembuh dari kecanduan narkotika. Ini cerita ini nggak cuma seorang Faris RM ya, masih banyak lagi pecandu-pecandu lagi yang udah direhab tapi masih aja ada candunya. Jadi ini harapannya saksi meringankan, yaitu yang mengetahui jadi rehabnya bagaimana, kapannya, terus apakah sudah semua atau belum, ini yang sedang diupayakan saksi adiknya. Apakah mungkin dari keluarga juga Bang? Tentunya dari keluarga ada nanti, harapannya dari keluarga ada untuk memberikan keterangan mengenai proses rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh seorang Faris RM, bagaimana selesai rehabnya dan apakah masih ada candu-candunya, ya. Jadi kayak kita jatuh cinta, kita udah putus cinta, udah lepas, tapi kadang-kadang masih rasa-rasa kedepannya masih ada.
mirip-mirip begitulah ya. Ya, udah mengakui dan ini yang minta maaf ya. iya. Depannya ada yang dirubah nggak Pak untuk daftar rehabilitasi itu? Jadi Pak Serem tadi sudah mengakui kesalahannya dan sudah minta maaf kepada majelis, sudah minta maaf kepada masyarakat luas, juga minta maaf kepada pengacaranya, juga minta maaf kepada keluarganya. Jadi beliau minta maaf karena memang dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dia memang ada candu dikit yang masih terbawa di kepalanya sehingga beliau kemudian akhirnya menggunakan lagi. Tapi ini kata dia untuk refleksi ya, tapi kalau bagi kami itu memang masih candunya masih ada. Jadi sudah rehat tapi masih ada sedikit-sedikit pengaruh-pengaruh candunya. Jadi dia tetap akhirnya pakai lagi. Jadi itu dari jawabannya. Oke.